Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan mengangkat isu MLB, Muktamar Luar Biasa. MLB ini diadakan karena ada satu kejadian luar biasa yang tidak bisa dihandle, tidak bisa ditangani oleh pengurus resmi PBNU. Jadi mandul lah begitu. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, stagnan, mandeg, atau dengan kata lain tidak bisa menyerap aspirasi dari Nahdliyin. Itu boleh dilakukan MLB. Jadi para pemimpinnya ini ya tidak berfungsi lah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka prasyarat MLB ini ketika dikaitkan pada isu polemik nasab, dapat disimpulkan bahwa Tanfiziah PBNU, ketua PBNU Gus Yahya, kemudian ketua-ketua lainnya tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu mengambil tindakan, tidak mampu menyerap aspirasi Nahdliyin, bahkan cenderung membypass, menafikan, mentiadakan. Jadi pura-pura budeg lah begitu. Padahal gelombang isu polemik nasab ini sudah besar. Ibarat kebakaran itu, api sudah merembet kemana-mana, sudah terasa panasnya. Tetapi orang-orang PBNU, Gus Yahya, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Gus Fahrur, kemudian Kiai Zulfa Mustafa, dan yang lain-lainnya itu tidak melihat api itu, tidak merasa panas, tidak ingin memadamkan api itu, tidak ingin menyelamatkan rumah besar Nahdlatul Ulama ini, tidak merasakan atau pura-pura tidak merasakan. Padahal isu ini sebenarnya adalah isunya warga Nahdliyin, isunya Nahdlatul Ulama. Karena yang merasakan itu, yang menjadi objek dan subjeknya sekaligus adalah orang-orang NU. Jadi gampangannya begini, NU dan warga NU atau Nahdliyin sudah lama dikuasai Habaib Ba'alwi. Itu pertama dirasakan oleh Kiai Haji Imaduddin, kemudian dilakukan penelitian, ya memang mereka menguasai. Bahkan sudah dibahas sejak zaman Belanda pun sudah dirasakan oleh ulama-ulama dahulu. Tetapi karena tidak ada penelitian yang valid tentang keabsahan nasab Ba'alwi ini oleh ulama-ulama zaman itu, maka mereka hanya memendam saja, mereka hanya membatin saja, tidak bisa mengekspresikan seperti sekarang ini karena pendobraknya tidak ada. Nah, keresahan-keresahan ini sudah lama dirasakan oleh warga NU, dan kemudian meledaklah ketika munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan penelitiannya yang meyakinkan dan mereka pun setuju. Nah, fenomena ini tidak berhasil ditangkap oleh para pengurus PBNU karena mereka tidak sensitif, tidak ingin masalah ini disenggol atau disentuh. Jadi ya pura-pura budeg tadi itu, pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena mereka pihak yang diuntungkan, mereka adalah elit, mereka adalah yang selama ini berkolaborasi, bekerja sama dengan Habaib Ba'alwi untuk keduniaan lah begitu. Jadi kondisi buta tuli ini sudah menghinggapi para pengurus NU atau PBNU sejak lama. Inilah yang disebut tidak berfungsi itu. Tidak bisa bekerja, tidak bisa menyerap aspirasi dari para warga Nahdliyin. Maka prasyarat MLB yang menyiratkan bahwa PBNU tidak berfungsi sudah dipenuhi. Dan syarat untuk mengadakan MLB selanjutnya adalah ada usulan dari PCNU, PWNU, MWCNU dan seterusnya kepada PBNU. Untuk sementara ini memang belum ada. Jadi suara-suara warga Nahdliyin di kalangan bawah, kemudian di sebagian PCNU nanti kemudian akan diformalkan, akan disuarakan dalam bentuk pernyataan resmi. Tetapi ini membutuhkan waktu karena suara warga Nahdliyin belum seluruhnya, terutama pengurus-pengurus PCNU belum seluruhnya menyerap aspirasi dari kalangan akar rumput atau warga Nahdliyin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian perlu adanya upaya-upaya pra MLB. Jadi sebelum ada MLB, maka kita mengukur sampai di mana urgensi daripada MLB itu. Apakah memang harus ada dan diusulkan, ataukah memang riak-riak kecil saja dan tidak perlu. Maka dibentuklah panitia pra MLB yang bertugas menyerap aspirasi para Nahdliyin yang setuju adanya MLB. Dan memang hasilnya lumayan besar. Arahnya adalah cenderung kepada MLB. Inilah tim yang menyerap aspirasi, yang mengabarkan, mengirim sinyal kepada PBNU bahwa MLB ini perlu. Karena Nahdliyin sudah dalam tanda kutip disurvei oleh tim pra MLB ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kesimpulan dari tim pra MLB ini juga sejalan dengan fenomena yang ada di masyarakat. Salah satu yang bisa menangkap fenomena itu adalah medsos. Karena di situ ada data, ada statistik, ada catatan-catatan, ada komentar-komentar, ada tayangan-tayangan atau view dari setiap video-video yang ditayangkan kemudian dikomentari oleh para netizen. Dan sebagaimana telah disurvei dalam video kemarin di sebuah channel nasional CNN Indonesia, hasilnya hampir 100% mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau pro Kiai Haji Imaduddin, atau ingin adanya pencerahan kepada pribumi muslimin Nusantara bahwa Habib bukan keturunan Nabi. Itu dalam topik Habib bukan keturunan Nabi. Dan ternyata fenomena yang sama juga terjadi pada channel-channel besar nasional lainnya seperti Seputar Indonesia, Sindo, dan Metro TV. Dan topiknya kali ini adalah tentang MLB, Muktamar Luar Biasa PBNU, yang pada akhirnya adalah menggulirkan pergantian kepengurusan PBNU yang selama ini dianggap tidak bisa bekerja, mandul, dan tidak bisa menyerap aspirasi para warga Nahdliyin. Dan yang lebih parah lagi, mereka justru membela para habaib ba'alwi yang sudah nyata-nyata membuat kerusakan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada channel besar nasional Seputar Indonesia dan Metro TV. Pertama, Seputar Indonesia memberitakan adanya musyawarah pra MLB ini, dan yang kedua, channel Metro TV memberitakan komentar daripada Yeni Wahid, putri daripada Gus Dur. Untuk berita tentang MLB oleh Seputar Indonesia Sindo, ternyata setelah kita perhatikan para netizen, ini bukan hasil buzzer ya, bukan pengerahan massa cyber army, bukan, ini alamiah. Boleh dicek di channelnya sendiri bahwa sebagian besar, mungkin 95% itu berkomentar menyetujui adanya MLB di channel Sindo itu. Kawan-kawan ke Masyayikh Jawa Timur, kesimpulan umum bahwa para masyayikh merestui gerakan diniah yang tulus untuk menjaga persatuan dan memperbaiki organisasi. B. Dilakukan secara ADART NU dan Hitoh NU. Berakhlakul karim sesepuh Nahdlatul Ulama. Sepakat? Sepakat ya? MLB mengajak. Kemudian kita beralih ke channel Metro TV yang juga media nasional. Di Metro TV memberitakan tentang Yeni Wahid yang tidak setuju dengan MLB. Alasannya ini belum memenuhi syarat, belum urgen lah begitu. Artinya tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada angin. Padahal di luar sana ada badai. Dan ini katanya elit jangan kisruh sendiri. Kasihan warga Nahdliyin yang grassroots, yang akar rumput, yang ada di bawah. Adanya gerakan atau wacana untuk membuat MLB NU, ya. Karena ini hanya akan memecah belah NU saja. Yang akan terjadi kasihan, umat di bawah ini kasihan, bingung melihat para elitnya bertengkar, bahkan mau saling menjatuhkan, bahkan mau saling. Justru yang di bawah ini yang sudah paham, Mbak Yeni, yang sudah sangat ingin adanya perubahan di NU, sudah sangat ingin adanya statement Ba'alwi Habib bukan keturunan Nabi, sudah sangat ingin merestorasi keadaan NU ini, tidak memuja-muja Habib lagi lah begitu. Semua sudah tidak ingin. Terlihat dari mana?
terlihat dari komennya channel Metro TV ini. Sekali lagi ini bukan buzzer, ini bukan cyber army yang diterjunkan ke Metro TV. Ini alami. Jadi pengunjung alami warga Nahdliyin yang peduli dengan NU. Maka komentar Mbak Yeni Wahid ini 90% disanggah dan dalam tanda kutip dibully oleh para netizen. Jadi antara komentar Mbak Yeni di channel itu dengan komentar netizen itu berlawanan. Kata Mbak Yeni, netizen nggak tahu apa-apa, netizen jangan dibuat bingung, netizen jangan dibuat pusing. Justru netizen yang lebih tahu, netizen yang ingin, tidak bingung. Yang mana yang kita lihat? Apakah Mbak Yeni, apakah warga Nahdliyin yang megang HP? Tentu saja warga Nahdliyin. Jadi Mbak Yeni ini juga mainnya kurang jauh, mainnya kurang ke bawah, terlalu di tingkat menengah ke atas, di elit lah. Kalau sudah elit susah turun ke bawah, susah mendengar aspirasi di bawah. Tetapi kalau sehari-harinya di bawah ya tahu betul bagaimana keadaan di bawah itu. Jadi Mbak Yeni harus cek lagi video beliaunya itu di Metro TV, kemudian cek komen-komen di bawahnya. Kemudian di channel-channel media nasional lainnya yang membahas Habaib Alwi, membahas MLB, dilihat komentar-komentar di bawahnya. Itulah suara Nahdliyin yang sudah melek teknologi, melek media sosial. Demikian, mudah-mudahan jadi perhatian kita semua dan menjadi perhatian kepada elit-elit. Mbok Yao main ke bawah, main medsos, main ke warung-warung kopi, main ke warung-warung kecil, dialog-dialog, obrolan-obrolan. Insya Allah faham dengan gelombang ini dan tidak pura-pura budak lagi seperti elit. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.